Selamat pagi pemirsa. Integritas dan korupsi ibarat dua sisi koin yang saling membelakangi. Tidak mengherankan kalau bagi 4.602 responden survei kepemimpinan 2024 yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara, isu integritas dan korupsi menjadi hal yang terbanyak disorot sebagai tantangan terbesar yang dihadapi di tahun 2025. Yang jadi soal, bagi sebagian besar responden penegakan hukum masih rendah dan kebijakan pemberantasan korupsi belum maksimal. Secara tak langsung, para pemimpin mengatakan lingkaran setan korupsi masih akan mengemuka. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini, Senin 17 Februari 2025, dengan tema Birokrasi Bersih Jangan Jadi Ilusi, bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua, para pemirsa, juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Kita bicara soal birokrasi bersih. Ya. Semua mengatakan harus bersih, semua harus mengatakan jangan korupsi. Betul. Tapi sampai kita bicara ini pun kita masih tetap mudah melihat ada pejabat yang kemudian tersandung korupsi. Pertanyaannya, apakah memang korupsi atau tidak bersih ini memang menjadi budaya bangsa ini? Ya, sehingga tidak bisa diberantas atau seperti apa? Pernyataan bahwa korupsi adalah budaya itu sebetulnya kan pernyataan yang ironis ya. Kenapa? Karena budaya itu kan mengandung makna keluhuran, ya, mengandung makna kebaikan. Sesuatu pokoknya yang baik. Sesuatu yang positif, yang baik, yang bagus, yang adiluhung begitu. Itu namanya budaya. Tetapi kalau dia dipadankan atau disandingkan dengan kebiasaan buruk yang namanya korupsi, ya apakah itu bisa disebut sebagai budaya? Karena biasanya budaya kan dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan, sehingga orang mengatakan itu budaya korupsi itu Indonesia banget, katanya gitu. Kebiasaan baik itu iya, tapi kebiasaan buruk itu apakah layak untuk disebut budaya? Tetapi ya oke lah, katakanlah kita menyetujui itu sebagai sebuah sinisme, sebagai sebuah sarkasme, keprihatinan yang luar biasa, yang dulu sudah pernah diungkap oleh Mukhtar Lubis, seorang jurnalis yang kawakan. Yang mengatakan bahwa korupsi ini sudah membudaya, kira-kira begitu. Korupsi ini sudah menjadi seperti kayak jalan hidup, kira-kira seperti itulah. Dan faktanya sampai berpuluh-puluh tahun kemudian sejak pernyataan Mukhtar Lubis itu, sampai saat ini kita masih menyaksikan bagaimana korupsi itu bahkan menjalar kemana-mana. Dia seperti kanker, dia seperti virus yang mematikan. Dan itulah yang menyebabkan mengapa kita sampai saat ini masih menyaksikan banyak pemimpin, banyak pejabat yang tidak juga mendapatkan efek jera dari apa yang dilakukan oleh para penegak. Tetapi pencegahannya juga tidak serius. Sudah begitu penindakannya dilakukan. Tidak serius lagi. Ternyata juga tidak selamanya serius. Gitu kan, masih ada tebang pilih. Lalu yang ketiga, ketika dia sudah diadili, dihukumnya pun tidak serius. Jadi ketika tiga lini itu tidak serius, maka jangan-jangan kita nanti hanya ilusi untuk mendapatkan pemerintahan yang bersih itu, Bung Leo. Kita akan bahas ini, Mas Kohar, supaya kita jangan menjadi bangsa yang mengalami ilusi. Dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 17 Februari 2025, birokrasi bersih jangan jadi ilusi.
Birokrasi bersih jangan jadi ilusi. Integritas dan korupsi ibarat dua sisi koin yang saling membelakangi. Yang satu terkait dengan hidup berkomitmen, kejujuran dan bertanggung jawab, sisi lain justru terkait dengan penyelewengan. Integritas akan melahirkan pemimpin yang berwibawa, dengan kejujuran menjadi batu penjurunya. Integritas akan melahirkan pemimpin yang berwibawa, dengan kejujuran menjadi batu penjurunya. Sedangkan korupsi hanya menelurkan sengsara. Sebab korupsi akan menggerogoti dan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kedua hal itu jadi kegelisahan banyak orang, bahkan para pemimpin birokrasi. Tidak mengherankan bila bagi lebih dari 4.602 orang yang menjadi responden survei kepemimpinan 2024 yang dilaksanakan Lembaga Administrasi Negara atau LAN, isu integritas dan korupsi pun menjadi yang terbanyak disorot sebagai tantangan terbesar yang dihadapi pada 2025. Yang jadi soal, bagi sebagian besar responden, penegakan hukum masih rendah dan kebijakan pemberantasan korupsi belum maksimal. Maka tantangan pun pasti kian berat. Secara tidak langsung, para pemimpin yang jadi responden menyatakan lingkaran setan korupsi masih akan mengemuka. Memang secara angka, skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia membaik. Skor IPK 2024 Indonesia naik 3 poin daripada tahun sebelumnya. Namun, apalah artinya angka bila publik masih kerap disuguhi tontonan kejadian ganjil yang mengonfirmasi masih maraknya korupsi? Contoh amat nyata adalah kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Pengadilan negeri memvonis sangat ringan terhadap Harvey Muiz dan kawan-kawan. Meski tindakan korupsi mereka diduga merugikan keuangan negara hingga 300 triliun rupiah. Untung saja Hakim di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengoreksi vonis itu, lalu menggantinya dengan memberikan hukuman 20 tahun. Sebuah hukuman langka yang mestinya kerap diterapkan untuk kasus korupsi yang sudah menjadi kanker ganas di negeri ini. Survei LAN yang menunjukkan tantangan besar integritas dan penegakan hukum juga kian terkonfirmasi dalam kasus Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjerat suap dalam putusan bebas Gregorius Ronald Tanur dari kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Sosok hakim yang kerap disebut sebagai wakil Tuhan dan seharusnya menjadi integritas tinggi dalam mengadili perkara malah terjerumus dalam lumpur suap. Makanya, menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, kecenderungan korupsi dari tahun ke tahun juga tidak terlalu berpengaruh pasca kehadiran lembaga anti rasuah tersebut. Pelakunya juga beragam, mulai dari anggota DPR atau DPRD, kepala lembaga atau kementerian kepala daerah, dan pejabat lain dari berbagai tingkatan. Para penyelenggara negara tentu sudah menandatangani Fakta Integritas dan mengikuti beragam pelatihan dari KPK. Sayangnya, mereka-mereka juga yang akhirnya menjadi tahanan KPK. Maka salah satu hal penting agar tantangan itu bisa ditaklukkan, para pemimpin berbagai level birokrasi tidak boleh sekadar berbasa-basi. Berpidato anti korupsi memang penting sebagai pengingat. Membuat fakta integritas dan bersumpah menumpas korupsi juga tidak boleh ditinggalkan. Tapi bila itu semua tidak dibuktikan dengan perubahan nyata yang terlihat, tekad mewujudkan pemerintahan yang bersih cuma ilusi. Kita jelas tidak mau itu terjadi. Di bagian berikut Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta Selatan, ada Ibu Ong Mei Hua. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Theo. Selamat pagi, Mas Kohar. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Ong, birokrasi bersih jangan jadi ilusi, ini menjadi sesuatu yang ironis karena setiap pemimpin, setiap pejabat pasti bilang katakan tidak pada korupsi, tapi tidak lama kemudian kita lihat lagi kasus korupsi terjadi lagi, ketangkep lagi, entah oleh KPK, polisi atau jaksa. Bagaimana Bu? Silakan. Iya. Mengatakan tidak korupsi tapi sedikit. Kalau korupsi banyak, yes. Itulah yang semboyan daripada partai. Bang. Tidak korupsi kalau korupsinya hanya jumlahnya sedikit. Iya, Bang. Bang, korupsi di negara ini, di negeri kita ini tidak jerah-jerahnya. Hukum harus ditegakkan. Ibu sedih juga, Bang Leo. Integritas hakim 300T hanya dihukum 6,5 tahun. 6 tahun. Alhamdulillah pengadilan tinggi memperberat koreksi dengan 300T menjadi 20 tahun. Itulah hukuman yang harusnya begitu, Bang Leo. Membikin jerah para koruptor. Sekarang begini. Kenapa mantan ketua KPK Firly Bahuri itu sudah jelas-jelas memeras ada korupsi, kok tidak ditahan? Ayo. Ada apakah? Kalau rakyat kecil, Bang Leo, ya Bu, nyolong ayam atau nyuri pohon dihukum berat. Tapi kalau orang meras ada korupsi, lenggang deh. Karena kalau ayam itu kan barang buktinya sedikit dan gampang didapat Bu. Kalau korupsi kan banyak, complicated dan barang buktinya susah didapat biasanya gitu, iya, Bu. Betul, Bang Leo. Sudah seneng saya, Bang. Sedangkan KPK sendiri barang bukti bisa diambil, Bang Leo. Loh, itu bagaimana? Oke. Namanya dikatakan lembaga rasuah yang kita hormati, yang kita sayangi. Sekarang pemerintah pemerintah daerah juga banyak yang terjerat dengan hukum. Baik. Tegakkan hukumnya, Mas Bang Leo. Tegakkan hukum dengan setegas-tegasnya ya. Perampasan hak, dimiskinkan rakyat itu kan takut, Bang Leo. Itu aja. Semoga saja Presiden Prabowo tegas hukum berat. Baik. Dengan korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mei Hua di Jakarta. Kalau Bu Ong ini bisa kita jadikan gambaran, Mas Kohar, sebagai sikap dari masyarakat. Ya. Artinya kan kemudian bolanya ada di aparat. Bagaimana? Ya, jadi begini, bukan hanya masyarakat yang menganggap persoalan integritas dan korupsi ini menjadi hal penting. Para pemimpin, para pejabat di berbagai tingkatan, di berbagai level, di berbagai usia juga menganggap ini penting. Dari mana? Kita lihat dari survei yang dilakukan oleh lembaga administrasi negara ini, kelihatan 30,9% itu menganggap bahwa tantangan terbesar kepemimpinan, artinya tantangan terbesar birokrasi ya, di 2025 itu 30,9% menjawab adalah integritas dan korupsi. Dari mana itu? Misalnya ya, pemberantasan korupsi yang masih lemah, kemudian penegakan hukum yang juga masih kendor. Itu semua mengonfirmasi kita bahwa kita ini memang masih harus banyak
bekerja keras untuk membuat korupsi ini kemudian bisa dihilangkan dari negeri ini. Baik, kita harus jeda kembali, Mas Kohar dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Kita di bagian akhir pemirsa, dan Mas Kohar, apa yang harusnya segera bisa membuat perubahan agar birokrasi ini bersih, Mas? Ya, paling tidak sistem harus diperbaiki. Penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melanggar harus dengan keras. Kenapa? Karena selama ini banyak perilaku korup itu dimanjakan. Kekuasaan itu kan cenderung korup. Kekuasaan yang absolut akan cenderung korup absolut juga. Itu kan pernyataan dari Lord Acton. Nah, dengan pernyataan seperti itu, maka tindakan yang dilakukan pun juga harus betul-betul tindakan yang sangat keras. Memberikan hukuman itu juga dengan hukuman yang keras. Karena apa? Karena impact atau dampak dari korupsi itu menggerogoti sampai pada level-level yang luar biasa. Nah, pelaku korupsi itu mengalami regenerasi. Sekarang usia muda itu juga sudah berani korup. Nggak jaminan ya bahwa yang muda itu tidak korupsi ternyata. Nah, karena itu perpaduan antara integritas, kemampuan, kejujuran, dan kemampuan kita dengan menegakkan hukum secara keras dibarengi dengan sistem. Sistem, apakah itu sistem penjeraan, apakah itu sistem pengawasan, atau sistem pencegahan, itu semua harus dilakukan secara simultan, secara bersamaan dengan model-model yang betul-betul menutup celah bagi dilakukannya korupsi. Kalau lihat kasus Harvey Mois itu diperberat jadi 20 tahun karena viral, karena orang-orang masyarakat menekan. Apakah kemudian semuanya kita harus tekan supaya kemudian hukuman berat itu dijatuhkan bagi koruptor? Kalau perlu seperti itu, meskipun sebetulnya tidak bagus kan bagi proses penegakan hukum, karena harus menunggu viral dulu. Nah, bagaimana dengan mereka yang berada di wilayah yang remote area misalnya, yang tidak memungkinkan untuk viral? No viral, no justice itu memang tidak bagus. Nah, keadilan itu bagaimanapun bentuknya, situasinya itu harus tetap ditegakkan. Dan dengan cara yang keras seperti itu, maka birokrasi yang bersih bukan lagi ilusi. Kita harap itu yang akan terjadi, Mas Abdul Kohar. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Terima kasih, pagi, Mas. Selamat pagi. Misalnya salah satu hal penting agar tantangan bisa ditaklukkan adalah para pemimpin berbagai level birokrasi tidak boleh sekedar basa-basi. Berpidato anti korupsi penting sebagai pengingat, membuat fakta integritas, bersumpah menumpas korupsi juga tidak boleh ditinggalkan. Tapi kalau itu tidak disertai dengan perubahan nyata, maka pemerintah bersih itu hanya ilusi. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.